Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang analisis leksikal. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri, Sandiko Jati Maulana, dan teman saya. Saya Muhammad Ali Imron. Saya Abdul Hamim. Saya Ibu Sulap. Ya. Analisis leksikal. Masukan bagi sebuah compiler atau interpreter adalah program sumber yang strukturnya berupa deretan dari karakter-karakter. Pemrosesan individual karakter yang ketidakefisiennya sangat tinggi, seperti mengenal while sebagai W, H, I, L, E. Oleh karenanya, hal pertama yang kita perhatikan adalah bentuk kode sumbernya. Selanjutnya, analisis leksikal atau scanner mengubah deretan karakter-karakter menjadi deretan token-token, yaitu scanner tokenize the input. Sebuah token atau lexeme or syntactic unit adalah komponen dasar leksikal dari program. Ya, berikut adalah model sebuah kompilator dengan source code, terus leksikal, dan seterusnya. Ya, next. Peranan akan dilanjutkan oleh Mas Ali Imran. Silakan Mas Ali Imran. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah peranan. Membaca karakter input dan menghasilkan output berupa token. Token akan dapat dipakai oleh pengurai parser sebagai input untuk analisa sintak. Membuang komentar, spasi, tab, newline, dan karakter lain yang tak berguna. Menghubungkan pesan kesalahan kompilator dengan program sumbernya, contoh baris dari program. Token adalah level entitas yang paling rendah dalam diagram sintaks. Jenis-jenis token antara lain identifier, variabel, example variabel, dan function name, dan lain-lain. Keyword like, while, if, function, dan lain-lain. Operator like, plus, min, kali, plus sama dengan, dan lain-lain. Literal constant value like 27,3, hello, dan lain-lain. Punctuation like, titik koma, titik 2, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Hamim. Ya. Saya akan menjelaskan mengenai token. Bisa dilihat pada slide, yaitu yang atas, yaitu shortcut pada program Pascal. Yaitu misalkan pada program Pascal tertuliskan program test, maka di dalam tokennya sendiri yaitu akan tertuliskan keywords program, identifikasi tes, dan keywords var, dan seterusnya. Kemudian yaitu fungsi scanner. Yang pertama yaitu membaca serangkaian karakter dari kode sumber. Kemudian yang kedua, mengenali besaran leksik. Yang ketiga yaitu mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis tokennya. Kemudian yang keempat, mengirim token. Yang kelima, mengabaikan karakter white space seperti spasi, enter, garis ganti baris, nanda akhir, file, dan komentar apabila ada di dalam kode sumber. Kemudian yang keenam adalah menangani kesalahan, dan yang terakhir yaitu beberapa scanner memasukkan simbol ke dalam tabel simbol. Kemudian yaitu scanning berdasarkan MSH atau biasa disebut FSA, Finite State Automata. Hampir sebagian besar teknik yang digunakan untuk membangun scanner menggunakan
MSH. MSH dapat dengan mudah digunakan untuk mengenali konstruksi bahasa seperti tokens yang digambarkan dengan bahasa reguler. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif Dr. Susilo. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan leksikal. Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah pada single one pass, yaitu terjadi interaksi antara scanner dan parser. Scanner dipanggil saat parser memerlukan token berikutnya. Pendekatan ini lebih baik karena untuk internal program sumber yang lengkap tidak perlu dibangun dan disimpan di memori sebelum passing dimulai. Hanya adalah pada spread pass. Scanner memproses secara terpisah dilakukan sebelum passing. Hasil scanner disimpan dalam file. Dari file tersebut, passing melakukan kegiatannya. Scanner mengirim nilai-nilai integer yang mempresentasikan bentuk internal token, bukan nilai-nilai string. Dari keunggulan cara ini adalah ukurannya lebih kecil dan tetap. Parser sangat lebih efisien bekerja dengan nilai integer yang mempresentasikan simbol daripada string nyata dengan panjang variabelnya. Selanjutnya adalah besaran leksikal. Di sini ada 4 besaran leksikal. Yang pertama adalah identifier, dapat berupa keyword atau nama. Keyword merupakan kata kunci yang sudah didefinisikan oleh suatu bahasa pemrograman. Contohnya seperti begin, end, if, else. Itu pada Pascal. Dan nama didefinisikan sendiri oleh pemakai. Contohnya jika kita mendefinisikan variabel terserah kita seperti A, B, C, variabel 1, variabel 2, dan lain-lain. Yang kedua adalah konstanta, terdiri dari besaran yang merupakan bilangan bulat atau integer, bilangan pecahan atau float atau real, boolean, true, false, karakter, string, dan sebagainya. Yang ketiga adalah operator. Operator bisa berupa operator aritmatika atau logika dan lain-lain. Contohnya aritmatika, tambah, kurang, bagi, kali, persen, logikanya, dan or, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Yang keempat adalah delimiter atau pembatas. Contohnya seperti koma, titik, titik koma, spasi, dan lain-lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sekian dari bab ini yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.